Halo semuanya, izinkan kami dari kelompok 7, Paralel Praktikum 3, mata kuliah struktur data, untuk membahas manajemen reservasi pada coworking space menggunakan struktur data queue, sorting, hashing, dan stack. Di sini kami, Gilang Agung Prakoso, Hasan Fadilah, dan saya, Emalta Faiz Rafianto, izin untuk membahas presentasi kami. Oke, jadi ruang kerja bersama atau coworking space telah menjadi tempat yang sangat populer, baik itu di kalangan mahasiswa, pekerja, maupun masyarakat umum. Dengan demand yang sangat tinggi, maka tentunya perlu disiapkan sistem booking yang efisien. Karena dengan sistem booking yang konvensional memberi beberapa tantangan seperti volume tinggi real time yang sulit diatasi, antrian reservasi yang tidak teratur, terus pengaturan ruangan yang kurang akurat, hingga pelacakan perubahan yang minim. Next. Maka dari itu, dengan dirancangnya sistem booking dengan mengimplementasikan struktur data queue, sorting, hashing, dan stack, kita dapat mengoptimalkan antrian reservasi queue untuk fairness, menggunakan prinsip first in, first out, terus efisien dengan pencarian ruangan dengan berdasarkan availability dan kapasitas, hingga sediakan fleksibilitas dengan stack untuk tracking dan reversibility reservasi. Next. Nah, baik, saya izin melanjutkan untuk metode penelitian. Boleh langsung di next saja. Nah, yang pertama ada struktur data dan algoritma. Di sini kita pakai tiga struktur data, yaitu yang pertama vektor, queue, dan stack. Dan vektor itu untuk menggunakan data-data yang sering di-searching sama di-update, yaitu pengguna, admin, dan ruangan. Sedangkan queue itu untuk mengatur antrian dari reservasinya sendiri, yaitu menggunakan prinsip FIFO, first in, first out. Sedangkan untuk stack kita untuk menangani fitur undo, yaitu last in, first out. Sedangkan untuk algoritmanya kita pakai quick sort untuk mengurutkan daftar ruangan dan reservasi, dan hashing untuk memberikan kode booking hash untuk check-in nanti. Boleh di next? Nah, selanjutnya ada implementasi struct. Di sini kita mempunyai tiga struct, yaitu user, admin, dan ruangan. Di sini user dan admin sudah self-explanatory, dan ruangan itu punya atribut ID, nama, kapasitas, waktu tersedia, harga sewa per jam, dan lokasi. Nah, atribut intinya itu ada di kapasitas dan waktu tersedia, karena dia dipakai untuk sorting. Dan waktu tersedia itu juga dipakai, boleh next? Nah, lanjut implementasi struct yang keempat, yaitu ada implementasi struct reservasi. Di sini ada empat atribut penting, yaitu kode booking, dia itu unik. Terus selanjutnya ada kode booking hash, yaitu dia hashing dari kode booking yang pertama, itu digunakan untuk check-in. Selanjutnya yaitu ada waktu dan tanggal reservasi. Nah, dua atribut ini tuh digunakan untuk mencegah pemesanan ganda. Jadi, nggak ada atribut yang sama waktunya gitu. Dan ada status reservasi, di mana ada empat jenis, yaitu menunggu, disetujui, ditolak, dan dibatalkan. Menunggu itu artinya dia menunggu persetujuan admin. Boleh di next? Nah, itu fungsionalitas sistem. Di sini ada yang pertama fungsi tampilan, yaitu untuk menampilkan ke layar terminal, yaitu fungsi input output untuk menyimpan dan mengambil data dari file .csv. Habis itu implementasi stack manual, ada empat fungsi, yaitu init stack, is empty, push, dan pop. Boleh dilanjut? Ada yang keempat fungsi reservasi. Ada fungsi untuk melakukan reservasi, melakukan check-in, pembatalan, pemulihan, dan undo, dan menampilkan reservasi menunggu. Selanjutnya yang kelima yaitu adalah login dan registrasi. Ini login untuk masuk ke dalam sistemnya dan registrasi untuk membuat akun. Boleh di next? Nah, ini ada fungsi-fungsi helper atau fungsi pembantu. Yang pertama untuk sorting, terus ada validasi waktu. Nah, ini untuk mencegah bentrokan, pakai overlap, is overlap, dan memastikan waktu tersedia di ruangan tertentu gitu. Karena tiap ruangan itu ketersediaan waktunya berbeda. Nah, terus fungsi yang ke-8 yaitu generate kode booking, dan fungsi yang terakhir adalah kita membuat hashing dari generate kode booking yang tadi. Boleh di next? Yang selanjut dari hasil dari pembahasan, jadi itu terbagi jadi dua, sistem reservasi ruangan sama kompleksitas. Nah, dari sistem reservasi ruangannya, hasilnya itu bakal ada kebagi jadi dua, fitur user sama fitur admin. Di sendiri itu ada tampilkan daftar ruangan, lakukan reservasi, tampilkan daftar reservasi, urutkan ruangan, urutkan reservasi berdasarkan waktu, batalkan reservasi, lihat riwayat pembatalan, pulihkan pembatalan, undo pembatalan terakhir, serta check-in reservasi. Jadi nanti yang bakal dilihat sama user itu tampilannya ini. Terus fitur adminnya itu ada tampilkan user, tampilkan ruangan, sama proses reservasi. Terus ini ada kompleksitasnya. Yang pertama ada insert atau tambah data. Jadi waktu itu konstan karena menggunakan pushback pada vektor atau push pada untuk penambah di akhir, dan ruang itu juga konstan karena hanya menambah satu data. Sedangkan delete waktu itu konstan karena saat menghapus data terakhir dari stack pop. Terus untuk yang ruang juga konstan karena hanya melibatkan satu data. Untuk yang update waktu itu linear pada kasus terburuk karena memerlukan iterasi seluruh elemen vektor untuk menemukan dan memperbarui data. Sedangkan ruangnya itu konstan karena hanya mengubah data yang sudah ada. Untuk search waktunya linear pada kasus terburuk karena memerlukan iterasi seluruh data untuk pengecekan overlap atau pencarian, dan ruang itu konstan karena tidak ada data baru yang disimpan. Sedangkan untuk display waktunya linear karena harus mengiterasi seluruh elemen vektor untuk ditampilkan, dan ruangannya juga linear karena seluruh data harus disimpan pada untuk tampilan meskipun terjadi sekali saat sistem aktif dan mengambil dari file CSV-nya. Terus ini ada yang sorting sama hashingnya juga. Untuk sorting itu mengurutkan ruangan dan reservasi berdasarkan kapasitas atau waktu. Terus kompleksitas waktunya dia juga ON log n. Rata-rata juga ON log n. Kasus terburuknya itu ON kuadrat jika data sudah urut itu. Atau pivotnya dia optimal. Sedangkan kompleksitas ruangnya rata-rata dan terbaiknya sama kayak tadi karena stuck secara rekursif dan terburuknya itu ada di ON. Untuk hashing sendiri digunakan untuk menghasilkan dan memverifikasi kode booking saat check-in. Kompleksitas waktunya selalu ON, karena N itu panjang kode booking. Kompleksitas ruangannya selalu O1, hanya menyimpan hasil hash, dan keunggulannya itu aman, cepat, dan minim memungkinkan tabrakan hash karena memodifikasi distribusi bit, inspirasi dari murmur hash gitu. Dan setelah ini bakal ada demo dari struktur data yang akan kita buat, jadi bisa dilanjut oleh Gilang. Baik, di sini saya izin mempresentasikan
demonstrasi dari kode program yang telah kami buat. Yang pertama, ketika program dijalankan, user ini akan ditampilkan 10 ruangan yang tersedia pada sistem kami. Nah, fungsinya itu tuh agar user tahu gitu kira-kira ruang mana yang cocok dengan keperluan mereka. Nah, untuk login, user perlu masukkan username dan juga password mereka. Nah, ketika berhasil login, user akan ditampilkan 10 fungsi utama. Misalkan fungsi yang pertama, itu fungsinya menampilkan seperti yang di awal. Ada nama ruangan, kapasitas, waktu tersedia, harga per jam, dan lokasi. Nah, di sini ada beberapa fitur utama yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah fitur lakukan reservasi. Nah, ketika ingin melakukan reservasi ruangan, yang pertama adalah kita membutuhkan ruangan apa dulu yang ingin dipesan. Misalkan saya ingin memilih ruang meeting A, yaitu dengan ID 1. Nah, habis itu kita harus masukkan waktunya. Nah, waktunya itu tuh harus dalam rentang waktu yang tersedia. Misalkan saya ingin memasukkan 10 sampai. Nah, ketika sudah memasukkan waktunya, kita akan memilih tanggalnya selanjutnya. Misalkan 2026, 01, lanjut 09. Nah, ketika ini sistem akan menampilkan beberapa informasi penting di sini kayak ruangan, waktu, tanggal, pemesan, kode booking, dan kode booking hash. Nah, yang perlu dicatat adalah kode booking hash ini dan kode booking, karena kedua hal ini tuh akan diperlukan ketika kalian mau check-in. Nah, misalkan kita finalisasi dengan ya. Nah, selanjutnya di sini dia bilang kalau harap simpan kode booking hash gitu. Selanjutnya misalkan tampilkan urutan ruangan. Di sini ada berdasarkan kapasitas ataupun waktu tersedia. Nah, misalkan kapasitas ini saya pilih descending. Nah, di sini akan terlihat kalau daftar ruangannya itu diurutkan berdasarkan kapasitas yang paling besar. Nah, fungsi dari fitur ini tuh misalkan ada user yang pengen melihat maksimal dari ruangan yang ada di sini tuh kapasitasnya berapa sih gitu. Misalkan mereka butuh ruangan dengan kapasitas yang besar untuk keperluan mereka gitu. Nah, selanjutnya fitur yang utama yang kedua adalah batalkan reservasi. Untuk membatalkan reservasi, dia perlu memasukkan kode booking yang bukan hash, jadi kode booking original di sini. Misalkan saya masukkan. Nah, di sini kode booking telah dibatalkan. Kita bisa lihat dengan fitur nomor 7 kalau kode booking tadi itu sudah masuk di pembatalan sini. Nah, misalkan tiba-tiba user pengen memulihkan pembatalan tadi, dia punya dua opsi, yaitu pemulihan pembatalan dan undo pembatalan. Nah, bedanya kalau undo pembatalan ini tuh bekerja dengan cara stack. Jadi kita bisa langsung ngebatalin tanpa masukin kode booking apapun. Nah, di sini pembatalannya itu langsung dipulihkan gitu loh. Ketika kita cek lagi nomor 7, nah, tidak ada pack riwayat pembatalan untuk pengguna ini. Nah, misalkan kita pengen batalin lagi nih. Kita pengen batalin lagi, tapi terus kita ingin pulihkan dengan nomor 8. Nah, untuk nomor 8 kita diminta untuk memasukkan kode booking yang ingin dipulihkan gitu. Nah, bedanya itu sebenarnya ingin memudahkan user aja gitu. Kalau misalkan dia nggak sengaja pembatalan dan ingin memulihkan dengan cepat, maka bisa langsung pilih yang undo. Tapi kalau misalkan dia ingin memulihkan pembatalan yang udah lama gitu ya, yang udah tertumpuk stack, itu maka bisa pilih yang nomor 8 ini. Nah, di sini dipulihkan. Nah, selanjutnya kita bisa juga melihat reservasi. Nah, selanjutnya kita juga bisa melihat tampilkan daftar reservasi gitu loh. Misalkan user pengen melakukan check-in tapi lupa dengan nomor kode booking atau dan semacamnya. Nah, selain itu fungsi utama di sini tuh kita bisa melihat ada statusnya, yaitu selesai. Selesai itu artinya user udah check-in, yaitu dibatalkan itu ketika user membatalkan, dan ada yang penting di sini disetujui dan ditolak. Jadi cara kerja sistem ini tuh nanti adminnya akan punya dua pilihan nih. Admin ya akan bisa menyetujui ataupun menolak reservasi dari user karena alasan tertentu gitu. Nah, ada juga status menunggu. Nah, yang menunggu ini tuh artinya dia sedang menunggu persetujuan ataupun penolakan dari admin. Nah, kita bisa mengecek fitur terakhir, yaitu fitur yang ke-10. Nah, fitur yang ke-10 ini tuh gunanya ketika kita pengen check-in ruangannya gitu. Misalkan kita usernya datang ke ruangan dan pengen check-in. Nah, untuk check-in dia harus memasukkan kode booking dan kode booking hash. Misalkan di sini yang sudah. Nah, tapi catatan kalau yang bisa check-in itu adalah yang statusnya itu sudah disetujui. Nah, kita bisa lihat kode booking hash-nya dengan 2002. Nah, kita bisa memasukkan kode booking hash-nya. Nah, kalau misalkan saya sengaja pilih kode booking hash yang salah gitu, maka dia langsung akan bilang kalau kode booking hash tidak ditemukan atau tidak cocok. Misalkan saya balik lagi. Nah, ketika kita berhasil check-in dengan memasukkan kode booking hash dan kode booking yang benar, dia akan langsung bilang seperti ini. Terima kasih telah menggunakan layanan kami, selamat menikmati waktu Anda. Dan selanjutnya saya akan memperlihatkan status dari admin. Nah, dari admin itu dia ada 3 opsi. Tampilkan semua user, tampilkan semua ruangan, dan yang terakhir itu adalah proses persetujuan atau penolakan reservasi. Nah, prosesnya ini tuh dia mengambil data dari file antrian reservasi ini. Nah, prosesnya yaitu dengan queue. Data yang paling atas akan dilayani menurun sampai yang akhir. Jadi data yang pertama masuk yang akan dilayani gitu, sesuai dengan prinsip antrian. Bisa dilihat di sini si admin ini tuh punya 2 pilihan, yaitu menyetujui ataupun menolak antrian. Nah, ketika sudah menyetujui atau menolak ini, ntar daftar reservasi, status reservasi pengguna akan berubah. Nah, mungkin begitu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.